dominasi lah atau berpengaruh. Jadi masa ketika Islam itu belum berpengaruh, baru masuk. Nah, mungkin saya akan milih kata yang lebih tepat ya Nusantara. Meskipun istilah Nusantara ini sekedar informasi aja juga juga ada biasnya gitu. Nusantara kan artinya negeri di luar Pulau Jawa terutama ya. Negeri kalau menurut beberapa catatan jadi itu sudah dipakai di prasasti di abad ke-13 gitu ya di zaman kerajaan Singosari gitu. Tapi yang menjadi penting istilah Nusantara ini mungkin kritik dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas itu bahwa istilah ini menggambarkan paradigma Jawa sentris karena memang Singosari memakai untuk melihat pulau-pulau di luar kerajaan dia gitu, di luar kekuasaan dia di Pulau Jawa gitu. Jadi ya makanya kita juga harus kritis terhadap istilah Nusantara ini dan saya setuju dengan kritik itu. Cuma karena kita saat ini membahas tentang Islam, tentang keadaan di mana Islam belum berpengaruh, saya akan memakai istilah ini terlepas dari kekurangannya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang Nusantara, sejarahnya itu emang agak ribet gitu. Dalam arti sumber-sumbernya mana aja sih? Jelas kita sangat terbantu meskipun kolonialisme itu menyusahkan, tapi satu sisi orang-orang Belanda itu menyimpan arsip yang sangat baik gitu ya. Jadi ini belum ada nih arsip-arsip Belanda gitu. Ya mau nggak mau waktu itu prasasti mungkin gitu kan. Ada banyak prasasti, tapi kalau kita lihat-lihat sedikit juga prasasti itu paling membahas cuma beberapa baris, menggambarkan sedikit-sedikit lah gitu. Misalnya kayak prasasti Talang Tuo di ke Palembang sana gitu kan. Itu kan bahasannya nggak terlalu banyak tentang taman dan segala macamnya gitu. Ada juga sumber-sumber lokal atau sumber lisan, kemudian ada juga nanti hikayat-hikayat, babat dan sebagainya. Yang kita juga perlu memilah-milah nih isinya kadang tercampur-campur gitu ya antara yang berlebihan bukan berarti tidak bisa diterima ya, tapi kita harus memilah-milah lagi kadang memaknai atau mencoba menafsir gitu ya. Dan yang paling berpengaruh justru catatan para pengelana, para traveler, orang-orang yang sudah malang melintang, sudah melalui Nusantara ini gitu. Justru menurut saya pribadi ini lebih membantu karena mereka mendeskripsikan apa yang mereka rasakan dan mereka lihat gitu. Nah, kalau bila bicara tentang catatan para pengelana atau orang-orang yang hidup pada masa itu ada juga catatan resmi. Salah satunya dari ya kerajaan di Cina ini, dinasti-dinasti di Cina ini mereka juga punya catatan yang lumayan rapi, yang lumayan melimpah tentang keadaan di luar mereka gitu ya, termasuk di Nusantara ini. Sedangkan kalau catatan orang Portugis, orang Belanda, dan orang-orang Barat lain itu belum ada pada saat itu, terutama ketika abad ke-7, ke-8 gitu. Itu sepertinya sangat sulit, ya. Belum ada, mereka belum sampai ke sini gitu. Jadi kita bergantung pada catatan yang sangat sedikit, dan saya mungkin nanti kita akan singgung gimana buku Zabats ini menjadi signifikan gitu. Secara umum kita bisa lihat bahwa kita itu bukan negeri yang terisolir, kita itu ada di antara lalu lintas perdagangan pada saat itu ya, terutama di timur ya. Jadi orang-orang dari Afrika itu bisa nyambung ke Arab, ke Timur Tengah. Dari Timur Tengah itu bisa ke Cina. Mereka rata-rata mencoba untuk melakukan hubungan perdagangan dengan Cina gitu. Meskipun tidak selalu sampai di Cina gitu ya. Dan mereka dari situ nanti ke India lewat dari wilayah sekitar India, kemudian nyambung lagi melewati namanya Nusantara kita ini, bisa lewat Malaka atau bisa lewat di Jawa juga gitu, walaupun yang paling banyak mungkin di Malaka gitu. Dan ini perlu teman-teman bayangkan bukan perjalanan yang sebentar, tapi bisa sampai 6 bulan, 1 tahun dan segala macam. Karena mereka bergantung pada angin. Ketika angin bertiup, mereka akan berangkat. Nanti untuk pulangnya mereka harus menunggu lagi masa-masa angin bertiup mengarahkan perahu layar mereka kembali ke tempatnya itu. Jadi perjalanan yang sangat jauh, bukan seperti sekarang nggak ada mesin. Ini mengandalkan alam, makanya kisah-kisah di buku Zabats ini juga banyak yang seru-seru, terutama ketika mereka terdampar dan segala macam gitu. Ketemu manusia kanibal dah gitu-gitu dan nanti ada. Untuk tujuan akhirnya mereka bisa berdagang dengan Cina. Jadi Cina pun banyak menetap di Nusantara, baik Arab maupun Cina itu sama-sama mempengaruhi Nusantara gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sumber Cina itu udah lama menyebut tentang wilayah negeri kita. Ada mereka nyebutnya Yetiao ini atau Jawa Dipa, Pulau Padi gitu. Paling jauh yang saya baca di bukunya Grunfeld itu sekitar abad kedua ya, 132 tahun Masehi gitu. Kemudian ada juga nggak lama setelah itu dari Yunani, Ptolemy ini nulis Geografia yang menyebutkan Iabadiu atau Jawa Dipa. Dia menyebut sebagai negeri semenanjung emas dan kota perak. Gitu. Jadi sepertinya kita juga negeri kita, walaupun nggak spesifik, yang identik dengan emas dan perak, selain tadi Pulau Padi tadi. Gitu. Kemudian ada epos Ramayana, meskipun ini bukan ini ya fiksi lah ya gitu ya.
bagi kita ini fiksi, tapi dia menyebut juga ada unsur-unsur faktanya yang disebutkan, termasuk 7 kerajaan di Jawa Dipa, kemudian Pulau Emas dan Perak gitu. Tapi yang bisa kita anggap sebagai fakta adalah catatan para pengelana tadi yang saya sebutkan, terutama orang-orang Cina gitu. Orang-orang Cina ini banyak berkunjung ke Nusantara, salah satu yang menarik adalah menuntut ilmu. Jadi kunjungan biksu Fahian ini ke Jawa Dipa selama abad kelima ya, kalau di abad kelima selama 5 bulanan. Nah, dia semacam berkelana, dia melihat membandingkan agama Buddha yang dia pelajari dengan yang terjadi di Jawa Dipa gitu. Dia bilang ini banyak penyimpangan, banyak sesatnya, Brahmana juga tumbuh subur, tapi ajaran Buddha enggak. Gitu. Jadi udah bercampur dengan ajaran-ajaran lokal, ada kesesatan-sesatan gitu, tapi Buddha tidak berkembang di Jawa Dipa. Gitu. Jadi satu lagi catatan yang penting, mungkin catatan orang Cina juga, namanya I Ching. Dia ke Sriboga, atau yang sekarang mungkin para sejarawan menyebut itu sebagai satu wilayah di Sriwijaya gitu ya. Ternyata di Sriboga itu sebagai pusat agama Buddha di Sumatera. Jadi abad ke-7 ya, 688 Masehi ini, dia menceritakan gimana kapal dia sudah nyampe di Boga, terus dia menetap selama 6 bulan, terus untuk belajar Sanskerta gitu, dan didukung oleh rajanya gitu. Kemudian dia juga cerita gimana setidaknya ada 1.000 lebih orang Buddhis, pendeta Buddha, biksu Buddha gitu ya di Boga untuk belajar, dan dia merekomendasikan sebelum ke India untuk mempelajari agama Buddha gitu, orang tuh harus belajar dulu ke Sri Boga ini gitu. Jadi ini menjadi tempat yang penting buat orang-orang Buddha pada saat, terutama untuk belajar agama di situ, di Sumatera ya, di daerah Sumatera Selatan lah kalau kurang lebihnya gitu. Nah, inilah yang terjadi gitu. Jadi kalau kita baca Grunfeld tuh banyak catatan-catatan orang Cina yang dia kumpulkan gitu kan, dan itu cukup membantu kita memberikan gambaran-gambaran. Ada lagi nanti di abad-abad berikutnya, Mahuan juga cerita gimana orang-orang di Jawa itu hidupnya sudah ketika Islam sudah mulai masuk, membagi-bagi, ada yang orang Islam, ada yang orang Cina menjadi Islam, ada yang orang lokal menjadi Islam, ada yang orang lokal belum menjadi Islam gitu. Jadi ini menarik, cuma memang ini serpihan-serpihan gitu ya. Jadi kita jangan berharap udah mendapatkan banyak dari itu, makanya harus baca sana sini gitu. Tapi ada lanjut lagi di sekitar masih abad ke-7, ada catatan dinasti Tang juga, kisah tentang Ratu Adil yang bernama Sima gitu. Ini sebagian sejarawan menganggap ini ada di Kalingga di Jawa Tengah gitu, bercerita tentang kerajaan seorang ratu di Jawa Tengah. Tapi satu bagian yang penting dari catatan itu adalah yang disebutkan di Grunfeld, ratu ini sangat adil, sehingga ada seorang pangeran Arab mendengar keadilan ratu ini, dia sengaja naro emas lah gitu ya di jalanan gitu lebih. Orang-orang pada takut untuk mengambil karena keadilan dan betapa tegasnya ratu ini gitu. Nah, jadi mereka takut untuk dihukum lah sama si Ratu Sima ini. Kisah ini bisa bisa fakta, bisa fiksi, tapi yang jelas kenapa ada catatan kisah orang Arab. Nah, ini menarik, berarti sudah ada komunitas Arab di Jawa pada saat itu, di abad ke-7 gitu kan. Kalau kita lihat-lihat, mungkin pada saat itu agama Islam sudah menyebar ya, walaupun mungkin masih sedikit-sedikit gitu. Tapi paling nggak dia membuktikan bahwa komunitas Arab juga udah berinteraksi dari abad ke-7, terlepas dari seberapa banyak mereka, seberapa berpengaruh mereka, gitu. Tapi sudah ada komunitas Arab, dan ini banyak membantu kita untuk menelusuri sejarah Nusantara nantinya. Uh, Kapan sih mulai lebih berpengaruh lagi? Tapi ada yang hilang gitu dari hal-hal seperti ini, yaitu kita udah tahu catatan orang Cina, dari dinastinya juga ada, dari prasasti mungkin. Tapi bagaimana dengan catatan orang-orang Arab nih? Ini yang jarang kedengeran, meskipun sih nggak bilang nggak sama sekali dibahas sejarawan ya. Kayak Buya Hamka itu juga membahas juga kok tentang catatan orang Arab. Tapi secara umum kalau kita baca buku pelajaran sekolah misalnya, catatan orang-orang Arab ini nggak disinggung. Nah, ini satu problem juga menurut saya. Eh, Bagaimana sih sebenarnya kita harus tahu pentingnya sumber Arab gitu? Karena kalau kita lihat teori masuknya Islam ke Nusantara gitu ya, ada satu teori yang dominan, terutama diajarkan juga di sekolah. Saya nggak tahu kalau sekolah sekarang, tapi pada masa dulu saya sekolah dan sampai beberapa tahun yang lalu saya cek buku sekolahan, juga buku yang dipakai oleh pemerintah itu masih memakai teori India gitu. Dan teori ini mengabaikan sumber-sumber Arab gitu. Kalau kita lihat beberapa orientalis yang menulis tentang masuknya Islam ke Nusantara, itu ada Pineapple, ada Snuh Ruhronya, ada JP Moket juga gitu. Dia seorang arkeolog ya kalau tidak salah.
Mereka punya teori yang kurang lebih sama bahwa Islam itu masuk ke Nusantara dari India, terlepas dari Deccan, dari Gujarat, gitu ya. Ada beda-beda dikit kalau seluruh-seluruhnya kalau saya tidak salah ingat dari Deccan dia nyebutnya. Eh, si Muket ini dari Gujarat gitu ya. Jadi kurang lebih tapi mereka bilang ini dari India lah Islam itu masuk gitu. Nah, mereka sama sekali tidak menyebut tentang sumber-sumber Arab bahwa orang Arab sudah ada di sana berpengaruh dan segala macamnya. Buat mereka yang membawa Islam ini adalah orang-orang India gitu. Jadi kenapa salah satu alasannya adalah di Nusantara dan di India pakai mazhab Syafi'i gitu. Eh, terus kalau Muket ini dia melihat dari satu nisan di Samudra Pasai ya, bekas Samudra Pasai, eh, Malikus Saleh gitu ya. Itu abad ke-13 gitu. Padahal kita udah ngomong tadi di abad ke-8 aja sudah ada orang dinasti Tang yang menyebut ada orang komunitas Arab gitu kan. Apalagi nanti sumber-sumber Arab sendiri belum diberikan kesempatan di sini gitu. Dan dampaknya teori Gujarat ini kan jelas bahwa Islam itu satu. Kalau kita datang dari India berarti kita tidak murni. Islamnya udah bukan dari orang Arab lagi nih, bukan dari zaman Rasulullah lagi, bukan dari eh, sumbernya langsung kira-kira seperti itu. Ini sudah tercampur dengan pengaruh-pengaruh ajaran di India. Kira-kira itu yang mau mereka sampaikan gitu. Ya meminggirkan Arab sebetulnya bahwa Indonesia ini bukanlah terkoneksi langsung ajaran dengan dari sumber utamanya dari Arab seperti itu. Ini salah satu efek dari pengabaian sumber Arab yang ya menurut saya ini sayangkan sih ya ketika membahas Nusantara akhirnya Arab itu seakan-akan baru-baru aja kalaupun ada ajaran Islam yang terpengaruh dari India udah kecampur sana sini gitu. Saya tidak memungkiri bahwa orang India juga banyak yang ke sini. Orang Muslim dari India pun banyak yang ke sini, betul. Tapi orang Arab yang ke sini pun banyak gitu. Karena kalau kita baca tulisannya Buya Hamka, satu tempat di Malabar itu, menurut Buya Hamka istilahnya dari bahasa Arab yaitu makbar. Mereka ini orang-orang bermazhab Syafi'i dari Arab, dari Yaman, kemudian menetap di makbar di Malabar, kemudian mereka ke sini ke Nusantara ini gitu. Jadi masih orang-orang yang sama gitu, bukan orang lagi orang India gitu, bukan second hand gitu ibaratnya. Islamnya bukan dari tangan kedua gitu. Nah, ini salah satu yang bisa dibantah juga. Kemudian ada lagi yang membantah misalnya Thomas Arnold, saya juga tahu dia memakai menyebutkan juga berasal dari Arab, kemudian Muhammad Naqib Alatas dan lain-lainnya gitu. Nah, disinilah kemudian buku Zabats ini menjadi penting karena ini kan menulis tentang catatan pengelana orang-orang Arab tentang Nusantara gitu ya atau tentang Indonesia. Meskipun sekali lagi catatan-catatan ini serpihan-serpihan gitu. Teman-teman jangan berharap satu satu bacaan yang lengkap tentang Nusantara seperti apa orang-orangnya. Kita harus mengumpulkan seperti puzzle lah satu persatu kayak gitu. Saya tidak akan membahas isi bukunya secara lengkap, tapi saya akan membahas mungkin beberapa aspek-aspeknya aja gitu. Paling tidak buku ini memberikan kita satu hal bahwa menunjukkan satu keberimbangan. Jadi kalau selama ini kita mungkin di sekolah bacanya taunya sumber India, sumber-sumber Portugis, sumber Belanda misalnya. Ini ada loh sumber Arab yang sudah lama. Apalagi buku ini menulis di masa Abbasiyah ya sekitar dari abad ke-8 sampai 10 kalau tidak salah atau dari 9 sampai 10 gitu. Jadi udah lama juga gitu. Dan bukan hal yang baru gitu. Bahkan lebih lebih lama daripada sumber-sumber Eropa gitu. Jadi ketika belajar sejarah Nusantara ini ada menunjukkan satu satu keberimbangan yang kuat bahwa nggak melulu dari sudut pandang orang-orang luar, tapi juga sudut pandang orang-orang Islam gitu. Nah ini yang saya penting dengan poin kesamaan agama gitu. Tentu aja beda. Ketika biksu dari Cina datang ke sini melihat praktek orang mungkin orang Arab, orang Islam, mereka punya bias tersendiri gitu atau sudut pandang tersendiri. Nah kita pun memerlukan sumber-sumber yang menunjukkan dari sudut pandang orang Islam sendiri gitu. Nah ini pentingnya sumber-sumber Arab yang dikumpulkan oleh buku Zabats ini gitu. Yang kedua, buku ini juga memberi menjembatani kendala bahasa. Seperti saya bilang tadi, ketika saya menulis tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, saya menemui kendala bahasa karena saya tidak bisa bahasa Arab. Kendala bahasa, sumber-sumber Arab. Betul kata Mas Faiz tadi, bukunya bisa ketemu di archive.org, di internet banyak lah. Tapi gimana mengaksesnya, saya nggak bisa bahasa Arab. Gitu. Walaupun ada beberapa buku lain, seperti Ajaib Al-Hin ini udah diterjemahkan bahasa Inggris misalnya, atau ke bahasa Perancis misalnya. Gitu. Tapi juga seperti saya bilang ini pertama berdasarkan catatan-catatan pengelana terutama para pelaut ya. Para pelaut yang berdagang, menjelajah sampai ke Nusantara, kadang mereka terdampar segala macam. Ini kita harus memilah-milah satu, bukan memilah, satu mengumpulkan satu persatu serpihan-serpihannya gitu.
Jadi sebagaimana kita belajar sejarah juga ketika menulis sumber sejarah kita harus mengumpulkan satu persatu, membandingkan antara A dengan B, B dengan C, termasuk melihat kesaksian-kesaksian mereka gini. Ini mana kesaksian yang faktual, mana yang bisa diterima masuk akal, mana juga yang khayalan, gitu kan. Karena kadang-kadang namanya orang zaman dulu nulis kita jangan berharap punya standar mungkin standar penulisan sejarah yang ketat. Nah, mereka nulis catatan ya catatan aja kayak macam diary lah seperti itu. Gitu. Mungkin ada catatan yang serius gitu ya, ada para para pelaut terutama bisa. Tapi banyak juga catatan ini yang mencampurkan kisah pribadinya, bahkan dibumbu-bumbui gitu. Nah, makanya ini pentingnya kita juga memilah-milah kesaksian. Bahwa kesaksian itu bisa diterima, tapi ada juga cerita-cerita yang perlu kita sortir, kira-kira seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan gitu ya. Contoh yang penting dari sumber buku Zabats ini, yang saya baca di buku Zabats ini adalah misalnya dia memberikan deskripsi yang lumayan detail, lumayan berharga gitu ya. Ini dari Ibnu Khordabis ya, jadi Al-Masalik wal Mamalik. Contohnya saya kutip dari buku Zabats ini, gimana dia bercerita dari Pulau Nicobar itu di atasnya Sumatera kalau nggak salah Nicobar itu ya. Ke Pulau Kalah itu perjalanan sekitar 6 hari. Nah, terus kemudian nanti ada kerajaan Zabats ini yang dia bilang di sana ada tambang kapur barus yang mereka pakai sebenarnya komoditasnya sangat sangat banyak diperdagangkan. Di sebelah kirinya ada Pulau Balus. Ini kalau saya tidak salah ini Pulau Barus berarti ya. Nanti teman-teman silakan koreksi dari Sultanat. Nah, di sini ada deskripsi menarik. Penduduknya kanibal. Di Pulau Balus terdapat kapur yang berkualitas bagus, pisang, kelapa, tebu, dan beras. Jadi ada deskripsi penduduk, ada deskripsi tentang komoditasnya. Ini cukup menarik gitu, meskipun pendek-pendek gitu ya kadang. Terus dia juga menulis di buku yang sama gitu, pulau ini pulau yang besar, rajanya mengenakan jubah emas dan peci emas serta menyembah Buddha gitu. Jadi kan kita mendapatkan bagaimana kondisi sosial masyarakat pada saat itu gitu loh. Ini dari jaraknya kurang lebih berapa bukan kilometer lah ya, mereka pakai berapa perumpamaan gitu ya, perbandingan gitu. Ada juga deskripsi tentang fauna misalnya. Ada seorang wanita yang memangku hewan yang tubuhnya seperti manusia, akan tetapi mukanya hitam seperti orang Zanz, orang Afrika nih, mungkin Zanzibar maksudnya. Dan tangan serta kakinya panjang, lebih panjang dari tangan kaki manusia. Berarti kan ini bukan manusia gitu ya. Hewan ini ekornya panjang, bulunya seperti bulu monyet. Nah, ini ada di Ajaib Al-Hind. Ajaib Al-Hind ini sendiri sebetulnya lebih banyak kalau dari judulnya kisah-kisah ajaib di tanah Hindia ya, maksudnya di Nusantara gitu ya. Eh, tapi kalau kita lihat ini tidak sepenuhnya bukan hayalan gitu, meskipun deskripsinya seperti aneh, mana ada orang hewan seperti manusia. Oh ternyata masuk akal apa yang dikomentari di buku Zabat ini oleh teman-teman Sultanat, disebutnya ini orang utan gitu. Ya benar juga ada orang utan di Sumatera waktu itu kan. Jadi kita bisa lihat ada faunanya, ada deskripsi ya, bahkan ada tentang jerapah, tentang semut gitu ya. Tapi juga ada kisah-kisah khayal yang cukup cukup bikin ini ya, cukup bikin terbengong-bengong gitu ya. Misalnya kisah tentang Kelasi dengan hubungannya dengan seekor monyet, menghamili seekor monyet itu kan nggak masuk akal gitu. Tapi ada juga bagaimana pulau-pulau Zabats ini misalnya banyak kepulauan di sana yang disebut sebagai pulau tempatnya Dajjal. Saya pikir ini tidak masuk akal, tapi lebih pada mungkin cara mereka ingin menggambarkan bahwa pulau ini pulau yang mengerikan gitu. Kenapa? Karena ada orang-orang kanibal. Nah, nanti teman-teman baca di buku ini juga di bagian kedua kalau nggak salah Ajaib Al-Hind ini juga ya. Ada kisah tentang pulau kanibal itu sendiri. Jadi orang-orangnya ada yang makan lawan perangnya, ada yang hanya ada yang makan semua orang termasuk tamu-tamunya segala macam, tapi ada juga yang hanya memakan musuh mereka gitu. Terus ada juga ritual-ritual yang menyeramkan untuk peribadatan mereka gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan masuk akal dan kita bisa konfirmasi misalnya. Itu sampai zaman Aditya Warman misalnya itu kan ada ritual-ritual yang mengerikan tentang uh, minum darah manusia, terus membunuh dan segala macam gitu. Nah, tapi ada juga yang saya pikir teman-teman Sultanet mungkin bisa jadi masukan juga gitu ya. Ada sumber Arab yang sepertinya mungkin saya nggak tahu teman-teman sudah membaca atau belum, mungkin sudah, mungkin belum, dan mungkin kalau sudah mungkin dilewatkan karena masih jadi perdebatan sumber ini gitu. Dan saya akui sumber ini masih menjadi perdebatan yaitu sumber Arab sebelum masa Abbasiyah atau mungkin eh, ya nyaris-nyaris lah ya pada abad ke-8 yaitu surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada Maharaja di Hind. Gitu. Jadi ini diambil dari satu jurnal Islamic Studies yang dari tahun 60-an yang nulis Eski Fatimi ini dua surat kepada dari Maharaja kepada Khalifah gitu.
memang diakui bahwa penelitian Fatimi ini memang kontroversial, bukan ada polemik lah. Ada yang bilang itu bukan dari Maharaja Sumatera, maksudnya bukan Nusantara, itu Maharaja India. Tapi ada juga yang bilang Al-Hind yang dimaksud oleh Fatimi ini masuk akal kalau dibilang ini Al-Hindnya adalah Al-Hind Nusantara gitu ya. Nah, ini saya nggak akan terlalu banyak membahas perdebatan itu, tapi intinya adalah isi surat itu tentang, dan ini bukan surat dari sumber primer, jadi seorang sejarah, seorang penulis lah dari ini orang, dia Ibn Abrabih ini pada sekitar ke abad ke-9 dia menulis satu kitab gitu ya yang mengutip dari Nuaim bin Hamad gitu. Jadi Nuaim bin Hamad ini menulis bahwa Raja Al-Hind ini mengirim surat untuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Ini kalau nggak salah dinasti Umayyah kan ya. Jadi sebelum masa Abbasiyah, dan dari raja yang merupakan keturunan 1.000 raja, permasyurinya juga, dan keturunan 1.000 raja yang kandangnya ada 1.000 gajah. Teman-teman juga ingat salah satu yang identik dengan Maharaja di Nusantara adalah penggunaan gajah yang luar biasa. Bahkan sampai masa Aceh juga gajah itu masih jadi simbol kekuasaan yang lumayan gitu ya. Gitu. Terus ada sungai yang mengalir dan sebagainya. Suratnya sebenarnya cukup panjang, dan bahkan eh, ada surat tentang bagaimana tentang Islam gitu, walaupun nggak detail gitu ya. Tapi yang pengen saya katakan adalah bisa jadi ini salah satu sumber Arab yang mungkin juga bisa kita pakai sebelum uh, catatan-catatan pengelala yang ada di buku Zabats ini gitu. Jadi meskipun ini menjadi polemik, tapi argumen Fatimi cukup masuk akal ketika menunjuk yang dimaksud Hind ini adalah Maharaja dari Sumatera yang waktu itu masih beragama bukan Islam gitu. Jadi sebenarnya surat ini ada dua, nanti ada masa setelah Umar bin Abdul Aziz mereka berkirim surat lagi, bahkan di surat itu mereka meminta semacam orang yang bisa mengajarkan Islam. Terlepas dari utusannya sampai atau tidak, apakah benar diajarkan Islam, apakah Islam diterima, itu urusan belakangan. Tapi intinya ada dua surat dari sebelum masa Abbasiyah yang menggambarkan hubungan antara Nusantara dengan Khalifah gitu. Ini menarik juga gitu. Meskipun bisa dikritik juga ya penafsiran Al-Hind dari Fatimi ini gitu. Mungkin itu saja dari saya pemaparan saya. Nanti teman-teman bisa lanjut juga untuk menyimak yang penting dari pemaparan dari pemateri selanjutnya dari teman-teman Sultanate Institute. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Begi telah mengawali diskusi kita terkait dengan buku Zabats ini. Ya tadi terkait dengan dua surat Maharaja itu juga kami itu Kang juga sudah sudah sempat mendiskusikan terkait dengan dua surat Maharaja itu, kalau nggak salah juga selain Umar bin Abdul Aziz, masa Muawiyah juga Iya betul. ada masa Muawiyah ya, yang sudah dikaji oleh Eski Fatimi. Siap. Nah, sepertinya juga kalau dalam kajian kami dua surat ini ada dalam buku kami yang lain yang sedang dalam proses penulisan juga, karena yang menarik ada terkait dengan deskripsi soal terkait dengan komoditas ya, tadi yang disebut kamper atau yang kalau kita menyebutnya kafur. Iya. Yaitu terima kasih Kang Begi telah mengawali diskusi kita. Banyak hal yang menarik yang disampaikan, baik terkait dengan istilah, konteks zaman, dan juga bagaimana catatan para pelayar Arab ini juga sebenarnya perlu kita gali walaupun secara fragmentaris ya. Tadi ibaratnya seperti kita mencari dan menelusuri sumber-sumber sejarah, ya ini masih fragmentaris dan kita harus telusuri satu persatu. Dan memang sebenarnya kalau saya pribadi sepertinya kalau kita di Indonesia tidak pernah kekurangan orang-orang ahli bahasa Arab ya kan. Sebenarnya orang-orang yang pandai berbahasa Arab dan lain-lainnya. Tapi ya mungkin ini jadi pandangan kita, refleksi. Tapi kenapa kok catatan-catatan dari para pelayar Arab ini belum banyak kita kenali, bahkan ada kegiatan penerjemahan dan juga penerbitan. Makanya saya awalnya ketika di Malaysia cukup menohok lah. Di Malaysia
sudah beberapa diterjemahkan dan diterbitkan. Mungkin kiranya nanti perlu di Indonesia ya kita banyak fokus untuk di sana. Ya, Terima setuju. kasih Kang Begi. Sama-sama. Kemudian mari kita lanjutkan, kita simak dari Mas Burkon ya, dari salah satu penulis buku ini. Eh, Beliau juga peneliti Sultan Institute dan juga pengajar di SBY College. Dan di Sultan Institute, Mas Burkon juga fokus dalam alih bahasa dan juga kajian-kajian naskah eh, catatan Arab ini, eh, dari mulai penerjemahan sampai kajian bagaimana konteks dan lain-lain. Oleh karena itu, mari kita simak. Disilakan kepada Mas Burkon untuk. Oke, bismillah. Suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ambat. Ini giliran saya. Perkenalkan, saya Furqan Muhammad Faiz, peneliti dari Sultanate Institute, salah satu penulis dari buku Keajaiban Negeri Emas Zabaj. Saya izin share screen. Eh, sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, sudah. Bismillah ya, kita mulai apa namanya pembahasan mengenai keajaiban negeri Emas Zabaj. Ya, langsung saja. Nah, ini sebentar, ini kenapa? Oh ya, oh ya. Oke. Buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama pendahuluan, yang di situ dibahas mengenai beberapa poin. Ya. Poin-poin yang dibahas dalam bagian pendahuluan adalah mengenai Samudra Hindia dalam kaitannya dengan dunia Islam. Kemudian perkembangan geografi dalam peradaban Islam, kemudian yang terakhir Zabaj dalam catatan geografer Muslim. Nah, kemudian bagian kedua mengenai terjemah dari Ajaib Al-Hind. Ajaib Al-Hind salah satu karya geografis, salah satu karya yang memuat informasi geografis, ditulis pada masa Abbasiyah, ya, yang memuat informasi mengenai apa namanya negeri Zabaj terutama, Baik, eh ini untuk pemilihan judul dan tema ini akan terlihat nanti ketika apa namanya kita sudah membahas mengenai isi buku tersebut ya. Ini didasarkan pada laporan-laporan penjelajah Muslim pada masa Daulah Abbasiyah ya. Jadi memang penjelajah Muslimin ya, baik apa namanya geografer dan selainnya, itu memang menyebutnya sebagai Zabaj seperti itu ya. Sebelum itu akan kita sedikit bahas mengenai bagaimana peranan Islam terutama di dalam Samudra Hindia terutama ya. Nah, ini akan saya kutipkan dari Andre Wing dalam buku yang berjudul Al-Hind: The Making of the Indo-Islamic World volume pertama. Ya, di sini Andre Wing menyebutkan bahwa bukan orang Eropa, yaitu Portugis, Belanda, atau Inggris yang membangun ekonomi dunia di Samudra Hindia dalam arti apapun. Ya. Jadi memang sejak awal proses integratif yang terjadi di sini di bawah bendera Islam telah membedakannya dari dunia Mediterania. Jadi memang Islam ya. Mediterania adalah arena di mana timur dan barat saling berseteru sejak awal abad pertengahan dan seterusnya ya, kita lihat ya di Laut Mediterania antara peradaban Latin dan Kristen dan Turki Muslim apa namanya saling berseteru. Tetapi di Samudra Hindia yang berkembang adalah semakin lama semakin bernaung di dalam dunia Islam. Nah, karena perkembangan tersebut, Andre Wing sampai menyebutnya seperti
Arabic Mediterranean ya, Mediterania yang berbahasa Arab seperti itu. Ya. Selain Andre Wing sedikit berbeda, di sana ada Syauqi Abdul Qawi Usman dalam bukunya Tijarah Al-Muhid Al-Hindi fi Asir Asia Al-Islamiyah ya, yang diterbitkan tahun 1990. Eh, Syauqi Abdul Qawi Usman menyebutnya sebagai Buhairah Arabiyah, Danau Arab ya. Beliau menyebutkan penyebaran Islam dan wibawa politik kekuasaannya berpengaruh sangat besar dalam mendukung kedudukan perdagangan Arab. Tidak berlebihan sama sekali jika dikatakan bahwa dengan dimulainya abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, bangsa Arab menjadi tuan navigasi dan perdagangan di Samudra Hindia. Bahkan mereka mengubah Samudra Hindia menjadi layaknya Danau Arab ya. Nanti akan banyak sekali tempat-tempat ya di sepanjang Samudra Hindia yang mendapatkan jatahnya itu, jatah penyebutannya di dalam karya-karya geografi dan karya-karya kaum muslimin yang lain ya. Perkenalan Islam dengan Samudra Hindia itu sudah dimulai dari sejak awal mulanya adalah dari sejak tahun 7 sampai 8 Hijriah, dimulai dari utusan-utusan yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke berbagai tempat. Yang paling penting di sini adalah kawasan yang berada di pantai pesisir Teluk Persia dan Laut Arab, Teluk Oman dan Teluk Persia dan Laut Arab. Dan juga utusan yang dikirim ke Kisra gitu ya. Jadi ada Al-A'la bin Al-Hadrami ke Al-Munzir bin Sawa di Bahrain. Nah, di sini Al-A'la bin Al-Hadrami ini menawarkan Islam dan kemudian Al-Munzir bin Sawa menerima dan masuk Islam. Kemudian di sana ada juga Amr bin Al-As ke Jaifar dan Al-Julandi ke penguasa Oman ketika itu menawarkan Islam dan kemudian diterima, kemudian kedua bersaudara tersebut itu masuk Islam bersama dengan rakyatnya. Jadi kawasan pesisir pada tahun ke-7 sampai ke-8 Hijriah sudah masuk Islam ya. Jadi Bahrain, Oman dan Yaman. Ya. Kalau di Yaman kita mendengar di sana ada Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Ini memang kawasan pesisir yang memang berbatasan dengan laut yang memang dari sejak 7 sampai ke-8 Hijriah sudah masuk Islam. Sementara utusan yang dikirim ke mana? Ke Kisra, ya Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi, Kisra menanggapinya dengan menyobek-nyobek surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Sehingga kemudian jadi memang sudah sangat luas sekali dan memang kawasan-kawasan tersebut terkait dan terkoneksi dengan Samudra Hindia. Dan pada 15 Hijriah kita mendapatkan sebuah ekspedisi ya. Kalau sebelumnya surat, sekali ini adalah ada ekspedisi militer yang dikirim dari Bahrain di bawah pemerintahan Umar bin Khattab tahun 15 Hijriah. Utsman bin Abil As As-Saqafi sebagai gubernur Bahrain mengirim 3 ekspedisi maritim ya. Yang pertama dipimpinnya sendiri menuju Tanah ya. Ibu kota salah satu distrik Maharashtra yang terletak 23 mil dari kota Bombay. Kemudian ekspedisi kedua dipimpin oleh saudaranya Al-Hakam bin Abil As As-Saqafi menuju Pelabuhan Baruch ya, yang sekarang menjadi kota Surat, Gujarat. Kemudian ekspedisi ketiga dipimpin oleh saudaranya yang lain Al-Mughirah bin Abil As As-Saqafi yang mencapai Teluk Debal. Ini sudah ekspedisi militer ya. Jadi memang sudah ada upaya-upaya. Tetapi yang pada masa-masa berikutnya yang berkembang karena memang sudah kekuasaan Islam sudah sampai ke Sin saat itu sehingga tidak perlu lagi ada ekspedisi militer ya. Berganti dengan perdagangan dan pelayaran ya. Yang perdagangan dan pelayaran tersebut disokong dan berkembang dengan adanya dua sisi atau dua sisi yang pertama di Teluk Persia, yang kedua di Laut Merah. Di Teluk Persia kita mendapati ada Basrah ya, yang dibangun oleh Utbah bin Ghazwan tahun 14 dan 15 Hijriah. Kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi pusat pelayaran. Dan di Basrah, yaitu di pelabuhan di Ubullah, di sana juga terdapat galangan kapal ya. Dan juga di Sirah. Sementara di Baghdad, nah kita tahu bahwa Baghdad
dibangun pada tahun 140 Hijriah oleh Abu Ja'far Al-Mansur ketika kekuasaan Islam berpindah dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Nah, ini menjadi sebuah dorongan, pembangunan ini menjadi sebuah dorongan kuat dari dorongan pelayaran dan perdagangan, sehingga hubungan dan pelayanan tersebut menjadi semakin meningkat ya. Dan memang ketika Abu Ja'far Al-Mansur membangun Baghdad itu visinya sudah sampai ke Cina seperti itu ya. Jadi beliau menyebutkan bahwa posisi ini sangat strategis, jarak dengan ke Cina menjadi semakin dekat, dan tidak ada yang menghalangi sampainya barang dagangan dalam bentuk apapun seperti itu. Kemudian sendi atau bagian yang kedua bagian yang kedua adalah Laut Merah, yang di situ terdapat Makkah dan Madinah, kemudian ada Aden ya. Makkah dan Madinah merupakan kota suci umat Islam yang ya pasti sepanjang tahun akan ramai didatangi, dikunjungi oleh para hujjaj gitu ya, para orang-orang yang pergi haji. Kemudian di Aden, di sana juga terdapat galangan kapal, dan Aden adalah memang pusat perdagangan dari sejak masa-masa Islam ya. Dan di Aden juga terdapat galangan kapal. Nah, ini ini yang menunjukkan ya bahwa meningkatnya permintaan akan barang-barang mewah di pusat kekhalifahan di Basrah dan Baghdad ini mendorong pedagang Muslim untuk menjelajah lebih jauh ke dunia Samudra Hindia untuk memperoleh barang-barang ini melalui perdagangan. Seiring waktu, bahasa Arab, bahasa Islam menjadi bahasa pengantar perdagangan di Samudra Hindia bagian barat. Sementara itu, hukum Islam memberikan kerangka hukum untuk mengatur perdagangan ya. Edward A. Albers 2014 ya. Dan ini yang sudah saya sebutkan tadi, sendi kedua, yang pertama adalah Teluk Persia, sedangkan yang kedua adalah Laut Merah. Ya, di Laut Merah ada Makkah dan Madinah, dan juga ada Aden. Jadi memang kedua pusat tersebut saling silih berganti dan silih berganti mengisi dan bersama-sama menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Nah, untuk menunjukkan supremasi atau perkembangan perdagangan pelayaran orang Arab dan kaum muslimin itu memang diakui ya, seperti dikutip oleh Syauqi Abdul Qawi Utsman ya. Orang Arab dan Muslim mereka lah yang memegang kendali perdagangan internasional di timur dan barat sejak awal abad ke-8 hingga awal abad ke-16 Masehi. Mereka berlayar membawa dagangannya dari Teluk Arab hingga Samudra Hindia, lalu mencapai bandar-bandar dagang Cina seperti Kanton, Suzhou, Yangzhou, Guangzhou, dan Meng, yang semuanya merupakan pelabuhan di bagian barat Cina. Nah, ini kita kita tampilkan petanya ya, jalur pelayaran yang ditempuh oleh kaum muslimin dari abad ke-8 sampai abad ke-16 Masehi. Ya, ini kawasan terutama kota-kota atau daerah-daerah yang muncul pada abad ke-11 sampai ke-12 Masehi. Ya, tapi perdagangannya terus berlangsung sampai ke abad ke-16 Masehi. Dari Basrah, Ubulah, kemudian setelah itu ada Sohar, ada Muscat, ya, dari Teluk Persia, kemudian ke di pelabuhan di kawasan di daerah Oman, kemudian pelabuhan di sebelah bagian barat India. Setelah itu kemudian jalur terus berlanjut sampai ke melewati Sumatera dan Indonesia, kemudian berakhir di Guangzhou di Cina ini. Ya. Nah, semua kegiatan perdagangan tersebut mempengaruhi perkembangan geografi dalam peradaban Islam ya. Jadi setelah Islam menyebar dengan cepat dari Jazirah Arab ke negara-negara sekitarnya sejak abad ke-7 Masehi. Nah, kurang dari 2 abad Islam telah meluas dari pantai Atlantik Iberia dan Afrika Utara hingga Transoksiana. Karena itu menjadi perlu untuk menggambarkan rute darat dan laut, biaya cukai dan ekonomi dari berbagai negara, serta menyesuaikan posisi kota-kota dengan lebih akurat. Jadi sudah kebutuhannya sudah muncul. Tetapi memang penulisan karya-karya geografi mulai berkembang dari sejak abad ke-9 Masehi. Karena memang pada pada generasi awal umat Islam ya, para sahabat dan tabi'in ya, itu masih disibukkan dengan upaya merealisasikan perintah dan pelarangan atau upaya futuhat, meluaskan kekuasaan Islam, mendakwahkan Islam ke berbagai penjuru. Sementara generasi kedua masih disibukkan dengan memverifikasi hadis dan karya-karya yang lain, karya-karya sejarah yang lain. Jadi barulah kemudian pada generasi ketiga umat Islam pada masa awal Daulah Abbasiyah
ya umat Islam kemudian sudah memulai berusaha untuk menuliskan, mengumpulkan informasi geografis dan menuliskannya, terutama didukung dengan dua faktor. Yang pertama adalah penerjemahan. Jadi pengetahuan geografi tersebut dikumpulkan dari karya-karya peradaban sebelumnya yang diterjemahkan, Yunani, Persia, dan India, dan yang lain sebagainya. Kemudian didukung juga dengan tradisi rihalah fi talabil ilmi. Kita tahu bahwa para ulama ketika mencari ilmu itu ya pergi jauh sekali dari tanah kelahirannya. Ya, Imam Syafi'i dari lahir di Gaza, kemudian mencari ilmu sampai ke Baghdad, kemudian beliau pergi ke Yaman dan akhirnya wafat di Baghdad seperti itu. Dan kemudian informasi yang didapat dari penerjemahan tersebut dikonfirmasi dan ditafsirkan ulang, ya, ditafsirkan ulang sesuai dengan pengetahuan yang didapatkan, informasi yang didapatkan dari pengamatan secara langsung akibat dari rihlah fi thalabil ilmi tadi, seperti itu. Nah, barulah kemudian setelah itu lahirlah karya-karya yang mengulas kondisi geografis dan masyarakat dunia pada umumnya dan Asia Tenggara pada khususnya. Sebut saja Ibnu Khurdabi dalam Al-Masalik wal Mamalik, Abu Zaid As-Sirafi dengan Rihala As-Sirafi, Ibnul Faqih Al-Hamdani dengan kitab Al-Buldannya, Al-Muqaddasi dengan Ahsan Al-Taqasim fi Ma'rifatil Aqalim, Al-Mas'udi dengan Murujuz Zahab wa Ma'adinil Jauhar, kemudian ada juga Al-Tanbih wal Israf, ada Akhbaru Zaman, Buzul bin Syahri Al-Rahmahumusi dengan Ajaib Al-Hindinya, Al-Idrisi dan Nushatul Mushtaq fi Ikhtirabil Afaq, dan yang lain sebagainya. Masih banyak sekali ya, karya-karya geografi yang mengulas mengenai dunia Islam dan dunia di luar Islam pada waktu itu, termasuk Asia Tenggara dan termasuk Indonesia. Nah, maka perlu kita sedikit ada karena kaitannya dengan judul buku, maka perlu kita sedikit kutipkan mengenai Zabaj, ya, catatan bagaimana kaum muslimin, geografer muslim mencatat mengenai Zabaj, ya. Catatan pertama dan yang paling pertama menyebutkan Zabaj adalah Rihala As-Sirafi, Abu Zaid As-Sirafi, ya. Beliau menyebutkan kota Zabaj, kemudian kita mulai mendeskripsikan kota Zabaj. Kota Zabaj ini berbatasan dengan negeri Cina, jarak antara keduanya sejauh 1 bulan perjalanan atau kurang. Jika angin bertiup kencang, rajanya digelari Maharaja. Taksirnya kira-kira 900 farsakh. Raja ini berkuasa atas banyak sekali pulau. Jadi memang kekuasaan Zabaj luas sekali dan ini akan ditegaskan lebih lanjut pada sumber berikutnya. Luas seluruh kerajaannya itu kira-kira 1000 farsakh atau lebih. Di kerajaannya itu ada sebuah pulau yang dikenal sebagai Pulau Sarirah. Pulau Sarirah kalau kita tulis dalam bahasa Arab, ya, akan bisa kalau kita hilangkan titiknya itu antara Sarirah dan Sribuzah itu sama, ya. Aksaranya kalau kita hilangkan titiknya, ya, tanda titiknya kalau kita hilangkan. Nah, nanti akan kita tampilkan. Juga pulau yang dikenal sebagai Pulau Ramni atau Rami, taksirnya 800 farsakh. Di pulau ini tumbuh kayu sapan, kayu merah yang berfungsi sebagai pewarna merah, kemudian kafur atau kabar dan lain-lain. Ibnu Khurdabi berikutnya adalah Ibnu Khurdabi. Ini adalah catatan sejarah berikutnya yang menyebutkan Zabaj. Jadi sedangkan Raja Zabaj digelari Maharaja, di kerajaannya ada sebuah pulau yang disebut Barutayil, atau ini saya tuliskan Arabnya karena ya pembacaannya masih tentatif gitu ya. Jadi masih bisa dibaca ulang. Karena memang ya tanpa ada harokat gitu ya. Kalau kita tidak hidup pada masanya, kita nggak tahu ini. Kita paling bisa hanya menebak-nebak dan memperkirakan. Sepanjang malam terdengar suara genderang di pulau tersebut. Sepanjang malam terdengar suara genderang dan nyanyian dari pulau itu. Para pelaut mengklaim jika Dajjal berasal dari pulau itu. Jadi pulau-pulau Barutayil tadi itu. Ya. Jadi dikiranya ada Dajjal dari situ karena yaitu tadi suara tetabuhan itu sangat ramai sepanjang malam. Gitu ya. Nah, dan karena memang Dajjal dikonotasikan dengan itu tadi hiburan yang berlebihan seperti itu. Setelah itu Tanbih wal Israf. Nah, Tanbih wal Israf di Al-Mas'udi menegaskan lebih jauh mengenai kekuasaan Zabaj atau Maharaja ini. Kerajaan Maharaja, sang raja Kepulauan Zabaj dan pulau-pulau lainnya di Laut Cina seperti Kalah dan Sribuzah. Sribuzah tadi di As-Sirafi menyebutnya Sarirah, sementara Al-Mas'udi menyebutnya Sribuzah. Tapi kalau kita tulis
dari bagaimana aksaranya. Kalau kita hilangkan ininya, kalau kita hilangkan titiknya ya sama saja gitu. Kedua-duanya bisa dibaca sarirah, kedua-duanya bisa dibaca sribuzah ya. Karena yaitu tadi ketika kami menelusuri manuskrip itu ya, terkadang ada manuskrip yang dia menuliskannya itu tanpa titik gitu ya. Jadi pembacaannya bisa macam-macam gitu ya. Pembacaannya bisa macam-macam. Nah, karena tanpa titik inilah kemudian kan kenapa ditulis tanpa titik? Karena itu bukan kata asli bahasa Arab gitu ya. Jadi sehingga kemudian membuka banyak sekali kemungkinan pembacaannya seperti itu. Jadi sarirah bisa juga dibaca sribuzah, sribuzah bisa juga dibaca sarirah. Maharaja adalah gelar bagi setiap raja yang menguasai Kulant itu. Wilayah kerajaannya luas sekali dan pasukannya tak terhitung banyaknya. Ini menggambarkan kekuasaan Zabaj tadi, Maharaja. Tidak ada orang yang bisa berputar mengelilingi seluruh wilayah kekuasaannya dalam 2 tahun saja, meskipun menaiki kapal yang paling cepat. Ya. Komoditas yang dihasilkan itu adalah wangian dan rempah-rempah, yaitu kafur, kafur barus, kafur, gaharu, cengkeh, cendana, pala, kapulaga, lada Jawa dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Ya, wewangian dan rempah-rempah. Ya. Masih terkait dengan Zabat tadi yang ini menunjukkan bagaimana keletakannya Zabat itu ya. Di sini ada ya ada kutipan dari Buzuk bin Syahriar yang menceritakan mengenai orang-orang yang penumpang kapal yang karam, yang ketika mereka hendak ke suatu tempat mereka karam, kapalnya karam, tenggelam, kemudian akhirnya mereka terpaksa berjalan dari arah Fansur ke Lamri gitu ya, arah Fansur ke Lamri. Di sini mereka tidak berani berjalan pada malam hari karena lantaran takut akan suker hewan berleher panjang. Kalau di teks Arabnya zirafah gitu. Tapi kalau diterjemahkan jerapah sepertinya agak muskil gitu, maka saya memilih hewan berleher panjang. Karena ini disebutkan hewan ini tidak muncul di siang hari, dan para pelaut ini mereka malam hari memanjat pohon yang besar, bermalam di pohon, dan kemudian karena siangnya bisa didapati jejaknya di pasir gitu ya. Setelah saya sedikit mengulik gitu, kami memperkirakan kalau hewan yang di sini adalah mungkin semacam kadal ya, kadal yang kadal tapi ukurannya besar sehingga membuat khawatir, dan kadal ini nokturnal gitu ya, atau mungkin tidak sering berkeliaran di malam hari, tidak sering berkeliaran di siang hari gitu ya. Seperti itu. Nah, lebih jauh lagi kaitan antara Fansur, Lamri. Nah, ini ada sebuah pelabuhan Sarirah tadi yang disebutkan oleh Abu Zaid As-Sirafi. Pelabuhan ini terletak di ujung Pulau Lamri gitu ya. Jadi yang sebelumnya Buzuk menyebutkan ada penumpang yang berjalan dari Fansur ke Lamri. Nah, kemudian setelah itu Buzuk menyebutkan ada Pulau Lamri. Jadi memang pulau itu seringkali disebutkan dinamakan dengan nama pelabuhannya gitu ya. Pulau Sarirah, Pulau Lamri, Pulau Fansur gitu. Dan kadang-kadang ketika disebutkan sebuah nama pulau itu seringkali yang dimaksud adalah pelabuhan gitu ya. Jadi dipakai secara bergantian seperti itu. Jarak antara Sarirah dan Kalah berjarak 120 zam. Ini adalah satuan jarak, satuan hitung jarak. Dan jadi ini menunjukkan kira-kira di mana ya. Jadi akan kita jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya ya. Dan ini menunjukkan ya bahwa seberapa jauh pelayaran ya. Pada saat tersebut pada masa Buzuk bin Syahriar ada seorang kapten namanya Kapten Abaharah ya. Abaharah yang kapten ini memang sangat memberani. Dia 7 kali berlayar ke Cina pulang pergi. Yang sebelumnya saja tidak ada yang berani berlayar ke Cina kecuali petualang nekat. Dan tidak pernah terdengar ada yang selamat sampai ke Cina lalu kembali gitu ya. Selamat ketika berangkat saja sudah suatu keajaiban, apalagi ketika pulang gitu ya. Ini si kapten ini 7 kali berlayar ke Cina pulang pergi. Jadi memang Cina berlayar langsung ke Cina dari Teluk Persia berlayar langsung ke Cina itu memang jarang gitu. Jadi mayoritasnya berhenti singgah di India ataupun Indonesia. Nah,
Kita akan mendapatinya mendapati hal tersebut pada kisah berikutnya. Ya. Dan Kapten Ambara ini memang kapten yang memang sangat-sangat ya, sangat istimewa gitu ya. 7 kali berlayar ke Cina pulang pergi. Masuk ke bagian 2, Ajaib al-Hindi yang sebagainya sudah kita kutipkan pada sebagainya sudah kita sebutkan pada bagian pertama. Bagian ini definisi al-Hind, ya, definisi al-Hind menurut para geografer Muslim, yaitu al-Hind ini adalah kawasan yang saya berikan di peta ini, ya. Jadi kawasan yang berbatasan di timur berbatasan dengan Asin, Cina dan Kashmir yang memang ini masih Kashmir itu di mana masih diperdebatkan, tetapi yang paling jelas adalah Sin, yang Asin yaitu Cina, yang di sebelah timur berbatasan dengan Cina, kemudian di sebelah utara berbatasan dengan Asin, Pakistan gitu, Pakistan sekarang, sebelah selatan dengan berbatasan dengan daratan dan lautan vulkanik tak berpenghuni, karena memang bagian bawah, bagian selatan Samudra Hindia kita tidak mendapati, tidak ada, jarang sekali pulau gitu, lautan lepas. Sementara di sebelah baratnya berbatasan dengan Zanj gitu ya, Zanj dan Yaman ya. Zanj ini adalah Afrika ya, Zanj, Afrika bagian timur terutama, karena nanti bagian Afrika di bagian tengah ada penyebutannya sendiri, kemudian Afrika bagian utara juga ada penyebutannya sendiri seperti itu. Dan Zanj ini adalah Afrika di pesisir sebelah timur ya, kawasan yang sekarang dikenal dengan kawasan Swahili gitu. Dan Buzuk bin Syahriar Ramahubursi adalah seorang kapten pengalana dan geografer Muslim, ya, wafat pada kira-kira tahun 399 Hijriah, berbangsa Persia yang hidup pada pertengahan abad ketiga hingga keempat Hijriah, diperkirakan lahir di Khuzestan. Kisah-kisah yang diceritakannya paling awal terjadi pada tahun 288 Hijriah, sementara paling akhir terjadi pada tahun 342 Hijriah. Buzuk hidup sesama dengan Pangeran Ahmad bin Hilal, Gubernur Orman yang diangkat oleh Khalifah Al-Muqtadir Billah Al-Abbasi. Khalifah Al-Muqtadir Billah Al-Abbasi ketika ibu kota Daulah Abbasiyah berpindah dari Baghdad ke Samarra. Ya. Dan bukunya Ajaib al-Hind merupakan semacam laporan perjalanan para penjelajah dan pelaut-pelaut Muslim ke sejumlah negara yang terhubung melalui Samudra Hindia. Buku ini merupakan catatan tertulis paling awal yang memotret aktivitas dan kondisi dunia maritim Samudra Hindia dari pesisir timur Afrika, India, Nusantara hingga Cina. Ya, ia kumpulkan informasinya dari kapten, master kapal, navigator, pelaut, dan pedagang yang ditemuinya di berbagai kota pelabuhan di Teluk Persia dan Oman. Hanya ada satu manuskrip kitab ini, yaitu manuskrip yang tersimpan di Perpustakaan Hagia Sophia Istanbul nomor 3306, ya, disalin oleh Muhammad Al-Qattan pada 14 Jumadil Ula 404 Hijriah. Yang salinannya disimpan oleh markas markas Al-Malik Al-Faisal lil Buhath wal Dirasah Al-Islamiyah Riyadh. Ini hanya ada satu manuskrip, ya, halaman pertama dan halaman terakhirnya, dan sementara naskah kajiannya dan manuskrip tersebut kemudian dicetak pertama kali oleh Van der Leef, ya, disertai dengan terjemahan berbahasa Perancis oleh Marcel Devic, dicetak pada tahun 1883-1886. Ya. Kemudian naskah yang berbahasa Arab dan berbahasa Perancis itu dicetak ulang di Teheran pada tahun 1966. Sebelumnya tahun 1998 Matba'ah Sa'adah Mesir mencetak ulang naskah berbahasa Arab tanpa terjemahan dengan judul Ajab al-Hindi Barruhu wa Bahruhu wa Jazairuhu. Kajian berikutnya yaitu Yusuf Asyaruni yang menerbitkannya dengan judul Ajaib al-Hind minal al-Qasas al-Milah al-Bahriyah pada tahun 1990. Lalu yang terakhir yaitu Hasan Soleh Shihab yang mengkaji dan menyusun ulang dan menerbitkannya pada tahun 2010 dengan judul Ajaib al-Hind li Buzuk bin Syahriar Bainal Haqiqah wal Usturah. Kisah-kisah yang di dalam karya atau kajian Hasan Soleh Shihab ini tidak diurutkan sesuai dengan kitab asalnya, tetapi diurutkan berdasarkan periwayatnya. Dimulai dari para nahkoda, lalu para saudagar, dan diakhiri dengan kisah-kisah yang tidak disebutkan penceritanya oleh Buzuk.
Ya. Sedangkan penerjemahannya sudah diterjemahkan di dalam beberapa bahasa. Yang pertama itu tadi yang diterjemahkan dalam bahasa Prancis, diterbitkan di Leiden pada tahun 1883, 1886. Kemudian terjemahan Perancis ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Peter Pennell, diterbitkan di London pada tahun 1928. Nah, kemudian terjemahan bahasa Inggris yang paling terakhir, yang paling bagus, yaitu yang diterjemahkan oleh J.S.P. Freeman Greenfield, diterbitkan pada tahun 1981 di London. Ya, The Book of the Wonders of India, Mainland Sea and Islands. Nah, yang terjemahan yang paling terakhir sebelum ini adalah terjemahan berbahasa Melayu yang diterbitkan pertama kali oleh Arsyad Mokhtar dengan judul Ajaib Al-Hind, Kisah-kisah Ajaib di Daratan dan Lautan Hindia pada tahun 2016 di Pulau Pinang, Malaysia. Nah, ini. Nah, lalu apa perbedaan antara terjemahan Ajaib Al-Hind Arsyad Mokhtar dengan buku ini? Yaitu bahwa buku ini adalah semacam mosaik ya, seperti disebutkan dalam kata pengantarnya. Yaitu buku ini Keajaiban Negeri Mas Zabaj adalah semacam mosaik ya, apa namanya, menyerupai sebuah mosaik yang tersusun dari sejumlah sumber Arab, dirajut begitu rupa dalam kisah, konteks, sejarah, tempatan, dan regional. Jadi dalam Ajaib Al-Hind yang diterjemahkan oleh Arsyad Mokhtar, kita tidak mendapati apa namanya, rangkaiannya ya. Jadi bagaimana Zabaj dan yang lain sebagainya itu tidak dirangkai dengan sumber-sumber geografi yang lain. Sementara dalam buku Zabaj ini kita rangkai dengan sumber-sumber dari yang lain sehingga menjadi lebih lengkap dan gambarannya menjadi lebih jelas seperti itu. Naskah ini juga Ajaib Al-Hind ini juga sudah dikaji oleh banyak peneliti ya. Dionysius Agios dalam Classics of Islam, kemudian ada juga Suhana Syafiq yang menerbitkannya di dalam Seafarers of the Seven Seas, The Maritime Culture in the Kitab Ajaib Al-Hind, The Book of the Marvels of India. Sementara yang paling terbaru adalah tahun 2015 ditulis oleh Nanang Nurholis dalam tulisannya yang berjudul The Golden Triangle in India, China, Indonesia, Maritime Cultural Relations, A Critical Analysis of Kitab Ajaib Al-Hind by Zubina Syahriar. Sementara kajian naskah Arab dan Persia secara umum sebenarnya sudah sejak dari awal abad ini, sudah di awal abad ke-20 sudah dikaji seperti itu. Yang pertama yang mengkaji adalah orientalis, yaitu Gabriel Ferran. Para orientalis sudah mengkajinya. Gabriel Ferran dalam bukunya yang membahas mengenai Sriwijaya. Kemudian juga dalam bukunya yang membahas mengenai apa namanya, hubungan antara antara hingga ke timur jauh ya. Yang di situ dalam buku yang Relations ini ia mengkaji teks-teks berbahasa Arab, Persia, dan Turki ya. Jadi semua teks yang berkaitan dengan yang ditulis oleh kaum muslimin yang berkaitan dengan timur jauh gitu. Sementara yang paling terkini adalah GR Tibets ya. George Randall Tibets yang menerbitkan A Study of the Arabic Text Containing Material on Southeast Asia pada tahun 1976. Ya, ini hampir semua ya hampir semua teks yang berbahasa Arab yang mengandung informasi tentang Asia Tenggara ia terjemahkan dan dikaji. Nah, jadi teks-teks tersebut teks-teks geografer Muslim, lalu kemudian ada teks navigasi maritim ya. Dan teks navigasi maritim ini dia terjemahkan secara khusus ya, yang diberinya judul Arab Navigation in the Indian Ocean Before the Coming of the Portuguese, yang merupakan terjemahan dari kitab yang ditulis oleh Ahmad bin Majid yang berjudul Al-Fawaid fi Usul Ilmi Bahri wal Qawaid. Seorang navigator dan mualim dan navigator dari Yaman gitu. Nah, ini adalah ya lebih kurang latar geografisnya ya. Jadi kita bisa melihat di sini kisahnya bersumber dari mana saja atau latar geografis dalam kisah tersebut dari mana saja. Ada yang sempat saya hitung ya, saya kumpulkan. Ini tidak semuanya ya, tidak semua kisah dalam Ajaib Al-Hind, hanya beberapa kisah saja yang saya bisa identifikasikan latarnya.
Ada di Afrika Zanj ada 7, kemudian ada Aden 1 kisah, Oman 6, Siraf dan Shiraz 1, Tiz 1, India 19, Kashmir ada berapa, kemudian Nicobar 1, Indonesia 20, LCS Laut Cina Selatan 2, Cina 1. Jadi kita bisa lihat perbandingannya. Jadi Indonesia mendapatkan porsi yang lebih banyak daripada India, ya lebih dari satu kisah. Di India 19, sementara Indonesia ada 20 kisah. Gitu. Dan contoh kisah yang diceritakan di sini, Muhammad bin Babsat juga menceritakan kepadaku jika penduduk lokal Fansur, Lamri, Kalah, dan Kokula, dan Sanfin lainnya itu juga memakan manusia. Jadi kisah mengenai makan manusia kanibal. Tapi mereka tidak memakan kecuali musuhnya lantaran kebencian, bukan karena lapar. Ya, mereka memakannya sembari meminum arak. Dan ini adalah tempat-tempat yang disebutkan di dalam kitab Ajaib Al-Hind. Ada banyak sekali yang sebagainya sudah kita sebutkan tadi. Yang satu yang paling kita yang perlu kita berikan perhatian secara khusus adalah Fansur. Ada 5 kisah dalam Ajaib Al-Hindi yang menyebutkan Fansur, yaitu yang pertama pada halaman 178, Muhammad bin Babsat bercerita padaku suatu ketika ia sedang berlayar dari Fansur hendak pergi menuju Oman. Kemudian Babsat juga menceritakan kapal yang karam, mereka berjalan dari arah Fansur ke Lamri. Kemudian Muhammad bin Babsat juga menceritakan Pulau Nian, yaitu sebuah pulau yang berjarak kira-kira 100 farsakh dari Fansur, dihuni oleh orang yang memakan manusia. Muhammad bin Babsat juga menceritakan padaku jika penduduk lokal Fansur, Lamri, Kalah, Kokula, dan Sanfin dan lainnya juga memakan manusia. Ya. Kemudian ada juga kisah Nakhoda Abu Az-Zahar Al-Barkhuti yang menceritakan kisah kakeknya dari sisi ibunya yang berlayar menaiki kapal besar menuju Fansur. Jadi Fansur ini adalah negeri tujuan, ya, negeri tujuan yang menjadi tujuan kapal-kapal yang berlayar dari Oman ini. Muhammad bin Babsat ini berlayar dari Oman pergi ke Fansur, kemudian hendak pulang dari Fansur kembali ke Oman. Nah ini. Nah, maka di manakah Fansur? Ya ini kita sedikit menganalisis. Menurut berdasarkan informasi tersebut dan informasi-informasi dari geografer dan navigator muslim yang lain, terletak di depan Pulau Nian. Fansur terletak di depan Pulau Nian, ya, yang disebut oleh Buzuk dan Asirofi. Kemudian Bainaman, Al-Idrisi menyebutnya Bainaman, Sulaiman Al-Mahri menyebutnya Niha, yang berjarak kira-kira 100 farsakh dari 100 farsakh, Buzuk menyebutnya 100 farsakh, sementara Sulaiman Al-Mahri menyebutnya 8 zam. Nah, di manakah Pulau Nian ini? Marsden mencatat jika di sisi barat Nias, sangat dekat dengannya terdapat gugusan pulau kecil yang dinamakan Pulau Nako-Nako, yang penduduknya berasal dari suku bernama Maros atau Maru, atau orang Marui. Nama lokal Pulau Nias adalah Tanoniha, gitu ya. Dan ini terkorelasi dengan apa yang disebut oleh Sulaiman Al-Mahri mengenai Pulau Niha. Jadi Pulau Nian, Bainaman, Marus, Mukomarus, dan Niha adalah Pulau Nias dan gugusan pulau yang terletak di sekitarnya. Di Pulau Fansur ini terletak di depan Pulau Nias. Kemudian informasi yang lain menyebutkan bahwa Fansur ini terletak di sebuah teluk. Nah, informasi ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad Al-Maghribi ya, pada halaman 108. Kemudian di Al-Mahri menyebutkan bahwa di depan Fansur itu ada sebuah pulau yang di situ terdapat sungai yang mengalirkan air secara terus-menerus atau air terjun. Nah, kalau kita semuanya korelasikan, maka kita mendapati bahwa satu-satunya teluk yang berada di depan Pulau Nias adalah Teluk Tapanuli. Di depan Teluk Tapanuli terdapat pulau yang mengalirkan air terjun secara terus-menerus yang dikenal sebagai Pulau Mursala. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa Fansur terletak di Teluk Tapanuli, Sumatera Utara. Jadi Fansur, kemudian Lamri, ya, disebutkan bahwa Fansur dan Sarirah terletak di Pulau Lamri, maka bisa kita simpulkan bahwa Pulau Lamri atau Fansur ini terletak di Pulau Sumatera, gitu ya. Dan Pulau Sarirah yang merupakan bagian dari kerajaan Zabat itu terletak adalah Pulau Sumatera, gitu. Ya. Jadi Zabat ya bisa dikatakan karena pada teks-teks geografi yang lain menyebutkan bahwa pusat dari Zabat adalah Sarirah.
Nah, jadi pusat kerajaan Zabat ya lebih kurang berada di Pulau Sumatera seperti itu. Nah, di dalam kitab Al-Ajaib Bahlin kita akan mendapati yang banyak kisah yang legenda. Di sana ada kisah legenda burung ruh, burung raksasa yang besar yang memangsa gajah. Ya, ada dua lokasi yang menyebutkan kisah ini, dua latar geografis. Latar pertama berada di Zanj, Afrika, kemudian latar berikutnya berada di India gitu, India. Ini burung ini saking besarnya sampai bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan diri gitu dengan cara bergelantungan di kakinya. Nah, ini jelas legenda ya. Legenda berikutnya adalah kisah mengenai wak-wak ya. Ini terkenal sekali legenda wak-wak di apa namanya sumber-sumber berbahasa Arab ya. Ini menyebutkan bahwa tahun 334 Hijriah uniknya ini ada penanggalannya. Sekitar 1.000 kapal suku Wak-Wak menyerbu Konbaluh gitu ya. Ibnu Lakis yang saat itu berada di Konbaluh. Konbaluh saat diperkirakan berada di Zanj ya. Ya memang di sini disebutkan Gusuk menyebutkan yaitu bahwa negeri Zanj itu negeri Zanj yang di situ tempat Konbaluh yang diserang oleh bangsa Wak-Wak ini memiliki komoditas yang laku keras di negeri Wak-Wak dan di Cina seperti gading, ambergris, singa dan tempurung penyu. Nah ini disebutkan bahwa mereka datang dari negeri yang sejauh 1 tahun perjalanan. Ya datang dari negeri yang sejauh satu tahun perjalanan. Setelah Ibu Busuk kemudian menutupnya dengan menyebutkan atau mengatakan Allahu a'lam gitu ya. Kemudian ada masih kisah mengenai wak-wak ini ya, disebutkan juga ciri-cirinya seperti apa namanya seperti orang-orang Turk ya. Kemudian mereka juga di situ ada kapal yang apa namanya hendak berlayar ke Zabat tapi malah terdampar di desa suku Wak-Wak ini. Di manakah Wak-Wak? Ya bisa kita perkirakan ya Wak-Wak itu ada di sekitaran atau di apa namanya Nusantara ya. Bagaimana di mana lokasi persisnya ya kita masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Ada beberapa istilah maritim di dalam Ajaib Al-Hind. Awak kapal dari ada nakhoda ya. Nakhoda ini adalah ternyata merupakan dua gabungan dari dua kata. Nau, kata India yang berada di tunggangan atau kapal, dan huda, kata Persia yang berada di tuan. Jadi nakhoda adalah kapten atau master kapal. Ini hierarki dari awak kapal. Kemudian di bawah nakhoda ada aruban. Aruban ini kapten laut atau pilot ya. Berasal dari bahasa Semit kuno yang dapat dilacak ya. Seperti bahasa Akadia Ribanu, bahasa Arab Ribon. Dan posisi yang paling bawah yaitu kelasi. Nah, di sini disebutkan banani. Berasal dari bahasa Persia banan yang berarti penjaga atau berasal dari bahasa Urdu banan yang berarti mempersiapkan gitu ya. Dan ini memang kalau kita melihat di dalam busuk penyebutan banani ini terkait dengan tugasnya yang saat itu menjaga kapal, dan ketika menjaga kapal apa namanya terjadi sempat menghamili seekor kera gitu ya. Dan ini memang ya legenda lah, mustahil seperti itu. Ada istilah berikutnya itu zam, ya, jarak. Ya, zam ini adalah satuan waktu yang ditentukan oleh kepala pelaut pada masa itu menghitung waktu yang perjalanan yang telah ditempuh. Zam di sini adalah apa namanya zam al-jamah. Al-jamah yaitu bagian dalam titik pertemuan antara dua lambung kapal yang diberisikan oleh kelasi setiap 3 jam sekali. Jadi 1 jam adalah sama dengan 3 jam perjalanan kapal layar. Sementara yang jarak yang lain adalah farsakh. Ya. Ibnu Mazur menyebutkan jika satu farsakh sama dengan 3 hingga 6 mil. Sampai sama dengan 4 sampai 6 km. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Furqon yang telah memperdalam dan juga menjelaskan terutama terkait dengan inti isi buku ini. Dan sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Mas Furqon ini merupakan penelusuran dari Mas Furqon sendiri dan juga Sultanate Institute terkait dengan catatan
dunia Arab melalui pelayaran dan perdagangan maritim. Jadi kita berusaha menjawab bagaimana dan mengapa kok catatan dunia Arab ini banyak mendeskripsikan secara geografis kawasan Samudra Hindia, kawasan Asia Tenggara. Seperti apa, bagaimana konteksnya, bagaimana awalnya, tadi sudah dijelaskan ya, terutama di awal-awal oleh Mas Bukon terkait dengan ternyata catatan-catatan dunia Islam ya, para pelajar Arab itu sudah banyak dikaji oleh para peneliti dan memang membuktikan bahwa ya kawasan Samudra Hindia ini di abad pertengahan sejak abad ke-7, ke-8, 9 sampai abad ke-15 itu menjadi satu kawasan para pelajar Arab itu ya memang aktivitasnya di sana. Dan ya tadi banyak istilah-istilah baik dari Andre Wing, Fadlul Horani, Syauqi Abdul Qadir. Jadi ada konteks sejarah maritim dalam kawasan Samudra Hindia ini yang bisa kita temukan dari naskah-naskah catatan para pelajar Arab ini gitu. Nah, kemudian konteks yang lain juga selain sejarah maritim kawasan Samudra Hindia yang tadi dijelaskan sama Mas Bukon, juga terkait dengan bagaimana perkembangan dakwah Islam ya di Semenanjung Arab dari mulai Mekah Madinah dan kemudian ke daerah pesisir sampai penaklukan Sasania Persia. Nah, baik, kemudian tadi ditutup juga oleh Mas Bukon dengan penjelasan yang lebih rinci dan detail terkait dengan buku ya, contoh-contoh dan juga kutipan-kutipan dari naskah-naskah catatan para pelajar Arab itu terkait dengan Zabat yang sampai saat ini ya juga kita yang masih menjadi PR, apa yang disebut Zabat itu ya kan, kerajaan mana yang ditunjuk misalkan, atau daerah mana yang ditunjuk di kawasan ini gitu kan. Itu yang masih terus ditelusuri. Baik, kepada Bapak, Ibu dan juga hadirin sekalian, kami kasih kesempatan untuk berdiskusi ya, baik menanggapi maupun juga bertanya baik kepada Kang Begi maupun Mas Bukon terkait dengan buku ini. Kami silakan kepada hadirin yang ingin menanggapi dan bertanya. Izin bertanya. Silakan Pak Sony. Mohon maaf, kamera saya fakir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan bahasannya mengenai negeri Zaban yang diuraikan. Namun saya agak sedikit keluar ya dari pakem pembahasan tema ini, tapi berkaitan dengan maritim. Nah, bangsa-bangsa khususnya bangsa Arab atau Islam dalam hal ini penguasaan maritim sangat kental untuk penyebaran Islam sendiri lewat media laut ya. Nah, dengan adanya pelaut, kemudian ada peta kartografi ya dari Arab, penjelajah Arab, kemudian disusul dengan berikutnya dari khilafah Khalifah Abbasiyah, kemudian terus diwarisi sampai ke khalifah berikutnya. Dan kita tahu bahwa di abad 1400 berikutnya adalah bagaimana gencarnya pelaut-pelaut dari negeri Eropa. Nah, bagaimana dari kisah buku ini jika dikaitkan dengan transisi keunggulan teknologi dan pengetahuan kemaritiman dari pelaut-pelaut Arab ke arah pelaut-pelaut Eropa, ini bagaimana pandangan dari bapak-bapak pemateri mengenai hal tersebut jika dikaitkan dengan kisah yang hari ini kita bahas.
Saya pikir itu aja. Mohon maaf jika memang agak sedikit di luar pakem. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Mungkin langsung dijawab aja berarti ya, Kang Begi dan juga Mas Furkon. Menarik ini sebenarnya masih dalam tema atau topik ya Pak. Karena memang yang lebih penting, yang lebih jauh adalah bagaimana kita bisa menggambarkan konteks dari buku ini gitu. Jadi tadi pertanyaan terkait dengan bagaimana transisi antara teknologi dan pengetahuan maritim dari orang-orang Arab, para pelayan Arab ke kalangan orang-orang Eropa. Itu mungkin Kang Regi atau Mas Furkon terlebih dahulu, silakan. Silakan Mas Furkon dulu mungkin. Enggak, Mas Furkon? Atau coba saya dulu sebentar deh. Ya, baik. Sambil menunggu Mas Furkon. Sebetulnya saya tidak mendalami sejarah maritim ya, jadi hanya sedikit saja membaca-baca. Kalau dikaitkan dengan pelaut Eropa, jelas yang kita bahas kan mungkin sebelum masa itu ya. Tapi sepertinya, dugaan saya, mohon dikoreksi kalau salah, ada semacam penurunan perjalanan dari pelaut Arab ke Nusantara gitu ya, ke kita pada masa kolonialisme bukan saja hanya ada persoalan geopolitik gitu ya, atau yang utama malah geopolitik gitu. Terutama juga persoalan dalam penguasaan lautan sudah mulai terkotak-kotakan sejak masa dinasti Safawi di Persia. Jadi kalau Persia kita bahas ini kan masih Persia Sunni lah katakanlah gitu ya. Ketika dinasti Safawi itu kan sudah masa Persia Syiah gitu. Ketika mereka masa itu maka ada semacam pengkotak-kotakan antara penguasaan laut Turki Utsmani dengan Safawi dengan Portugis gitu. Jadi mungkin itu yang menghambat arus perjalanan dalam arti pelaut-pelaut Arab gitu ya. Bukan berarti nggak ada ya, tapi itu mungkin yang menghambat sehingga tidak apa ya, mungkin tidak seramai gitu ya pada masa-masa sebelumnya gitu. Karena kemudian dinasti Safawi dan Portugis pun melakukan semacam aliansi untuk membendung pengaruh Turki Utsmani di lautan itu gitu. Tapi hanya itu yang saya tahu dan silakan dikoreksi kalau salah. Setidaknya kalau membandingkan dengan Eropa mungkin disitulah ada semacam blokade lah gitu ya, penguasaan yang dulunya mungkin tidak terlalu ramai gitu, dulunya mungkin orang bebas saja jalan dari sana ke sini, tapi seiring berkembangnya militer di kelautan, nah itu mungkin berpengaruh mungkin ya. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab, selebihnya saya kurang paham sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Begi. Monggo Mas Furkon, apa sudah bergabung kembali? Atau sembari menunggu jawaban dan juga tanggapan dari Mas Furkon, barangkali ada dari Pak Sony tanggapan kembali terkait dengan pertanyaannya. Ya, yang menarik tadi apa yang dibilang Pak Begi tadi, kisah-kisah yang negeri emas Jabaz ini kan menunjukkan bahwa melimpahnya spirit semangat eksplorasi dari pelaut-pelaut Arab, yang mana Islam yang dari negara yang maksudnya sejak daulah yang dibentuk Nabi itu orang Arab lebih ke daratan, melihat belum melihat ke tataran maritim, kemudian dilanjutkan. Ini kan disebutkan ini masanya Abbasiyah ya, semangat melanjutkan syiar Islam ke seluruh penjuru dunia, karena teknologi saat itu adalah belum ditemukannya pesawat udara, namun masih dominasi maritim, sehingga berlomba-lomba untuk menguasai wawasan, menguasai manajemen dan teknologi maritim ya, ditandain dengan banyaknya nukilan-nukilan kitab-kitab yang dihasilkan dari explorer Muslim. Namun berikut perkembangannya setelah makin lama makin berkurang,
catatan-catatan nukilan-nukilan tersebut, karena yang disebutkan oleh Pak Begi tadi, saya sepakat sekali berkurangnya nukilan-nukilan tersebut, dan catatan negeri emas Jabas ini oleh explorer Islam menjadi modal untuk pelaut-pelaut berikutnya, khususnya Eropa yang mempelajarinya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sony. Ya, bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Mas Yusuf sudah raise hand. Disilakan. Ya, makasih Mas. Ya, suara saya terdengar ya Mas ya. Ya, Jelas, Mas. makasih. Dengar. Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Begi dan Ya, Mas teman-teman. Yusuf. Ya, ini pas lagi acara di kampung baru pulang, terus ada acara bagus ini dari Mas Begi dan kawan-kawan. Jadi gini, saya sedikit mohon waktu ininya. Ketika lagi rame nih ya soal masalah Dzurriyyat Rasul ini, karangan Mbak Alwi dan sebagainya, menggelitik saya juga untuk apa namanya. Saya orang biasa saja, tapi salah satu mungkin moyang saya dari perkampungan tua di Caruban atau Cirebon ininya. Nanti ke Mas Begi secara sisi historiografinya, sementara di Mas Furqon Al-Faiz dan Sultanat Institute secara luas ke sisi masalah konektivitas dari buku yang tadi Al-Zabaz itu dengan fenomena babat-babat yang sebetulnya kebetulan pas saya lacak moyang saya itu kemungkinan memang dari generasi abad ke-15 Masehi gitu ya. Yang mana di babat-babat di beberapa desa yang di sekitar Cirebon, Caruban itu koneksi atau jaringannya itu memang lebih ke sana itu ke Baghdad. Ini relate sekali dengan karena awalnya dari pelajaran anak saya soal masalah nasab itu. Kami mentok di 5 ke atas gitu ininya. Nah, tapi kampung kami salah satu kampung tua itu yang nanti kemudian melahirkan buntet pesantren itu dibabat alasnya sama Syarif Al-Baghdadi gitu. Meskipun sebenarnya Syarif Al-Baghdadi toponimi yang menyederhanakan aja. Dia orang menurut saya sih orang non Ba'alwi aja, non Alawiyun, maaf. Nah, jadi dari buku yang tadi yang saya senang sekali mungkin harus segera pesan ininya. Kenapa Mas Begi secara historiografi harusnya sudah ada konektivitas ketika dari ilmuwan atau tokoh Arab tadi mencatatkan, sementara di kita itu karena di babat yang di kampung kami itu disebutkan 4 kapal berangkat dari Baghdad, walaupun ini perlu diverifikasi gitu ya untuk menyebarkan ke tanah Jawi, yang salah satunya adalah terdampar di sekitar Cirebon berapa orang yang membabat alas kampung kami yang nanti melahirkan buntut pesantren dan seterusnya. Tapi apa namanya tidak tercatat dengan baik. Kenapa historiografi itu? Apakah mereka sekadar seorang kelasi yang tidak punya kapasitas keilmuan pencatatan seperti itu? Padahal kalau tradisi itu kan sebenarnya di Islam bagus ya. Nah, termasuk dalam hal ini saya lihat menarik ketika saya cek nama-nama ke atas keluarga kami itu ke atas itu nasabnya agak berbau Abasyid gitu ininya. Nama-namanya berbau Abasyid gitu ininya. Walaupun nanti pihak keraton di Cirebon menyederhanakan ke versi agak syarif-syarifah gitu. Saya kira nggak tepat. Termasuk babat-babat yang pihak IAIN Nurjati itu terlalu menyederhanakan raja itu identik dengan khalifah atau amir. Padahal menurut saya itu mungkin sekhoda gitu ya. Dan seterusnya. Yang kedua ke tim Mas Furqon dan tim Sultan Institute, adakah upaya untuk menggali lagi hasanah dari babat-babat yang memang di beberapa daerah yang kekeratonan itu yang sebetulnya menurut saya paling tidak dari pengalaman pribadi saya melacak nasab keluarga kami itunya yang memang orang biasa tapi punya tradisi mencari ilmu, alhamdulillahnya dan ahli masjid itu udah cukup puas dan berat, itu ternyata relate banget ke Baghdad. Dan saya tadi wah bilang Masya Allah itu kayaknya agak puzzle yang bisa melengkapi dengan apa yang diobrolkan saya di keluarga gitu. Jadi Mas Begi di sisi historiografi dari terus yang kedua ke Mas Furqon dan Sultanat Institute secara luas, apakah ada upaya nanti menggali hasanah-hasanah itu? Dan saya kira tadi saya sepintas walaupun belum buka webnya, teman-teman ini menurut saya lebih saya menaruh harapan karena secara tidak hanya riwayah tapi dirayahnya diperhatikan, berbeda dengan kubu yang hari ini lagi berantem soal masalah Dzurriyyat Rasul gitu yang kadangkala
sisi-sisi historiografinya diabaikan. Hatta IAIN atau kampus negeri yang di tempat kampung tetua kami juga ternyata banyak menampilkan babat-babat yang tidak terverifikasi, footnote-nya tidak dicantumkan. Demikian, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf. Ada dua pertanyaan ya tadi untuk Mas Kang Degi dan juga Mas Furkon. Monggo. Kalau saya malah Ya pertanyaan Kang sulit Degi. ini. Eh, Sejujurnya saya nggak tahu jawabannya apa, tapi justru maaf Mas Yusuf Maulana nih, saya nggak bisa menjawab karena mungkin sangat terbatas ke pengetahuan saya tentang hal-hal seperti ini. Tapi yang ya justru saya sih berharap dari teman-teman Sultanate bisa menggarap sisi-sisi seperti ini yang alhamdulillah mereka sudah bagian menggarap ya dalam hal-hal sejarah yang Nusantara, maritim gitu yang mungkin selama ini belum banyak dieksplorasi gitu. Jadi sejujurnya kalau dari sisi historiografi pun saya nggak tahu gitu, tapi kedepannya justru saya berharap ada kolaborasi lah yang bisa dilakukan banyak komunitas-komunitas, bukan cuma JIB aja, jadi segala macam komunitas bisa saling melengkapi dan saya rasa teman-teman Sultanate di sini lebih otoritatif dalam hal ini. Nah, kebetulan Mas Furkon nih sudah hadir juga, mungkin bisa membantu menjawab nih Mas. Silakan Mas. Atau Mas Faiz. Ya, silakan Mas Furkon melanjutkan dari pertanyaan tadi terkait kenapa sebenarnya tidak ada konektivitas ya. Secara mungkin sebenarnya tidak ada konektivitas antara catatan-catatan dari para pelayar Arab ini dengan manuskrip dan naskah-naskah yang ada di kawasan Nusantara, termasuk ya tadi di catatan-catatan naskah-naskah sejarah ya, dari Babat dan lain-lain. Dan yang kedua, apakah ya ini kita ya dari Sultan Institute ada apa ya, orientasi untuk juga mencari dan juga mempelajari kajian khazanah naskah dan juga manuskrip di Nusantara, kaitannya dengan untuk menyambung catatan dunia Arab terkait dengan Indonesia atau Nusantara dan kajian Asia Tenggara. Monggo Mas Furkon. Ya, alhamdulillah. Untuk yang pertanyaan yang pertama itu mengapa seakan tidak ada korelasi antara apa ya data-data dari Nusantara dengan apa data-data dari apa Arab ini ya. Eh, saya juga belum bisa menjawab secara pasti gitu ya. Dan apa namanya yang bisa sejauh yang saya amati gitu, itu memang ada kaitannya dengan ya apa namanya. eh, jadi ketika ada masa Abbasiyah, utama ketika puncak-puncak ada masa keemasan Abbasiyah itu memang gairah atau semangat kaum muslimin untuk menuliskan apa namanya data-data mengenai geografi dan masyarakat dan yang lain sebagainya itu memang sangat tinggi. Tetapi kemudian ketika pada masa setelahnya semangat tersebut sudah menurun gitu ya. Dan apakah faktornya bagaimana? Saya juga belum mendalami secara lebih jauh gitu ya. Jadi semangat tersebut turun, akhirnya kemudian ya barangkali sehingga ya karena semangatnya sudah turun, akhirnya ya apa namanya ya karya-karya yang dihasilkan juga apa namanya kalau kita telusuri lebih jauh gitu ya, itu ada banyak karya yang karya masa setelahnya, yang itu yang mereka itu mengutip dari karya-karya sebelumnya yang memang dari secara informasi itu sudah jauh lah ya, sudah jauh sudah apa namanya kurang tidak terupdate lagi gitu ya. Jadi ya ya mungkin karena memang dikarenakan semangat tersebut sudah menurun. Faktornya bagaimana? Ya saya belum mendalami secara lebih jauh gitu ya. Kemudian yang bagian yang kedua, apakah Sultanate Institute berniat atau apa namanya fokuskan atau hendak mempelajari naskah-naskah dari manuskrip dari Nusantara terutama, ya memang itu juga memang apa ya ya menjadi perhatian kita, tetapi untuk saat ini eh, fokus kita pada saat ini, terutama saya sendiri adalah memang masih berusaha untuk mencari data-data yang lebih lanjut dan mengkaji secara lebih dalam, terutama mengenai apa namanya kaitannya ya informasi-informasi pada masa-masa ketika Daulah Abbasiyah, baik dari masa awal Abbasiyah maupun kemudian dari masa
Tengah Nabasia seperti itu. Jadi untuk yang lebih jauh dari itu kita memang belum apa namanya belum merangkah ke alas itu, tapi sudah menjadi bahan pikiran kita seperti itu. Demikian, barangkali Mas Izur mau menambahkan. Maaf. Jadi ini Mas Furkon, justru apa namanya, saya itu kebingungan karena kampung tetua kami dibuka itu dari para musyafir Baghdad itu sekira tahun 1450. Itu kan nyambung di buku di bedah hari ini. Jadi masa lalunya malah ada di situ, tapi masa kininya itu loh, Mas Furkon, itu banyak ditulis di babat-babat lokal. Cuma sayangnya jauh dari dimensi sains, dimensi rasional, logik, penuh sekali dengan apa ya, hal-hal yang bersifat ya hal-hal yang mistis, keanehan-keanehan. Padahal kalau baca buku tadi itu kan saintifik banget kan, Masya Allah itu. Nah, jadi ada keterputusan gitu. Nah, saya kira ini suara pribadi ya, benar disampaikan Mas Begi, itu perlu ada, dan Sultan saya mengapresiasi, saya baru tahu ada ini. Pernah dengar tapi baru hadir di forum ini. Ini saya angkat apa namanya? Songkok gitu ininya. Bagus ya, angkat belangkon. Jadi babat-babat yang ada hanya menceritakan orang Baghdad gitu, tapi tidak menceritakan hal-hal aspek dimensi sains yang tadi di buku tadi justru malah dibahas gitu loh, Mas. Nah ini, apakah memang ini tipikal? Makanya saya tadi historiografi orang kita itu memang lemah. Soal sebabnya ini banyak hal tuh Mas Begi. Kok malah jatuhnya ke kita itu hal-hal mistis, legenda dan sebagainya gitu ininya. Padahal ketika saya coba kulik itu Mas Begi misalnya, kenapa di tempat tetua kami di situ dibukanya karena memang di sananya ada bekas kerajaan Hindu namanya Gapura gitu ya. Orang ngertinya kan di timur Cirebon itu Galuh aja, padahal ada seterunya Galuh gitu. Nah, saya berpikir mereka ini oleh Syarif Kuro itu kan diperintahkan untuk babat alas menghadapi kerajaan Hindu yang menurut saya sih dugaan saya spekulasi memang kolaboratornya Majapahit untuk menghadapi Pasundan gitu. Nah, daerah itu daerah keras. Nah, kemudian dibabat alas sama orang Baghdad, tapi kemudian yang muncul di babat warga-warga setempat itu hal-hal yang irasional gitu ininya. Nah, maksud saya ini tantangan historiografi dan Sultanate Institute untuk mengulik gitu loh. Itu aja sih Mas Furkon, tapi sip ini forum ini. Saya izin pamit karena di Jogja ini sudah azan menjelang qomat itu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yusuf. Terkait dengan apa ya tadi hubungan ya, keterhubungan dan konektivitas dan juga bagaimana khazanah naskah di Nusantara tentunya seperti yang tadi dijelaskan Mas Furkon ya, di Sultan Institute juga tentunya juga akan menelusuri juga dan mengkaji bagaimana khazanah naskah dan manuskrip di Nusantara ya, karena memang sekarang sedang ada kajian yang memang penting yang mengharuskan kita untuk mengenali dan juga bahkan mendalami terlebih dahulu ya naskah-naskah ini yang belum banyak digeluti ya. Kedepannya Mas Yusuf mungkin nanti kita bisa menggali lebih jauh gitu. Selanjutnya mungkin karena ini juga sudah memasuki waktu zuhur ya, sama juga di Solo, mungkin kalau berkenan Kang Begi, Mas Furkon, atau kita sudahi atau mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada. Ngikut panitia aja, terserah teman-teman Sultanat aja. Oke, mungkin satu lagi kalau masih ada mungkin yang mau ditanyakan dan juga tanggapan dan diskusi. Kalau sudah tidak ada mungkin satu tanggapan dari saya sangat mengapresiasi tinggi sekali acara-acara ini karena saya yang sudah berumur pun banyak belajar dari upaya-upaya bapak-bapak pemateri untuk mengetahui nukilan-nukilan masa lalu yang ternyata luar biasa
hal-hal yang seperti membaca novel antara berupa fakta, dan kadang tadi ada disebutkan bahwa ada cerita-cerita yang di luar yang nggak masuk akal, namun sangat menarik untuk diikuti. Saya apresiasi dan menunggu acara-acara semacam ini, penggalian-penggalian masa lalu yang refleksi masa lalu menjadi pijakan kita untuk menatap masa depan. Saya sangat mengapresiasi tinggi upaya yang dilakukan oleh teman-teman di JIB dan Sultanate Institute untuk hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Soni. Mungkin untuk mengakhiri diskusi kita siang ini, kepada Kang Begi dan juga Mas Furkon, mungkin ada closing statement terakhir, baik kesimpulan dan juga bagaimana kita ke depannya, dan juga ya terkait dengan bedah buku ini secara umum. Silakan Kang Begi dan juga Mas Furkon. Ya, kalau dari saya singkat aja, justru di forum ini saya banyak belajar ya, terutama dari pemaparan Mas Furkon tadi. Saya merasa banyak sekali ilmunya gitu, buat terutama apalagi kita JB mungkin belum banyak mendalami hal-hal yang dibahas di buku ini gitu, dan nggak sekedar kisah-kisah tapi juga tadi tentang rute perdagangan, bahkan lalu lintasnya segala macam, itu menarik sekali buat saya. Dan saya sih senang ya ada teman-teman Sultanate yang menerbitkan buku-buku semacam ini. Terus ya mungkin kedepannya kita bisa kolaborasi lagi, biar karena kerja sendiri itu nggak mungkin, dalam soal sejarah itu sangat tidak mungkin, kita udah merasakan. Justru kita makin senang banyak komunitasnya yang mendalami ini, itu makin gampang kerja-kerja kita. Mungkin itu aja dari saya, dan jangan lupa teman-teman beli bukunya, sangat bagus. Itu aja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Begi. Terakhir mungkin Mas Furkon. Satu hal yang mungkin menjadi perhatian kita semua adalah bahwa memang kita saat ini membutuhkan banyak sekali membuka mengenai khazanah sumber-sumber berbahasa Arab yang memang masih perlu kita kaji dan kita terjemahkan lebih lanjut. Dan oleh karena itu kita kawan-kawan kita di Sultan Institute itu membuka yaitu tadi ya, semakin banyak komunitas, semakin banyak orang yang mengkaji gitu, itu akan semakin banyak data yang diperoleh, dan semakin banyak informasi yang akan dianalisis gitu. Jadi sehingga informasi yang akan didapat akan menjadi lebih lengkap seperti itu. Jadi ya demikian Jadi memang perlu ada sebuah kerjasama yang terus untuk berlanjut seperti itu. Ya. Baik, terima kasih untuk Mas Furkon dan juga Kang Begi untuk menyudahi dan juga mencukupkan diskusi bedah buku kita siang hari ini. Saya mewakili panitia ya, baik dari Sultan Institute maupun JIB, menyampaikan untuk materi. Mohon maaf, kami belum bisa, kami tidak bisa membagikan file materi ya kepada Bapak, Ibu, dan juga hadirin semuanya. Insya Allah materi file presentasi diskusi kita pagi ini itu sudah ada semua di dalam buku Keajaiban Negeri Mas Zabaj ya. Teman-teman, Bapak Ibu juga bisa memesan melalui narasumber yang sudah kami berikan, dan juga kami informasikan untuk rekaman video akan kami tampilkan di YouTube channel Sultanate Institute. Di YouTube bisa diakses dan juga bisa disimak nanti di YouTube channel Sultanate Institute. Dan juga terakhir, kami dari Sultanate Institute khususnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Kang Begi, Kang Rizky, dan juga teman-teman JIB atas kolaborasi dan juga diskusi yang sangat penting dan juga menarik ya, yang perlu kita dalami ke depannya. Mudah-mudahan komunikasi, kolaborasi, dan juga silaturahmi ya bisa terus berjalin ya, Kang Begi. Terima kasih juga kepada teman-teman JIB. Terakhir juga kami ingin menginformasikan, insya Allah di Islamic Book Fair di
tanggal 20 sampai 24 September 2023 nanti Bapak, Ibu, dan juga hadirin semua bisa mampir dan juga bisa mengunjungi stand buku kami di IBF ya. Dan insya Allah nanti juga kita bukan hanya stand buku, kita juga ada pameran museum yang berkaitan dengan artefak-artefak ya, teman-teman artefak dunia Islam. Nanti kita semua bisa melihat dan juga bisa berdiskusi ya terkait dengan pameran museum, artefak-artefak tersebut, dan juga buku-buku yang diterbitkan Sultan Institute. Itu saja informasi dari kami. Jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan, saya secara pribadi mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam memandu acara ya. Terima kasih kepada Kang Begi, Mas Furkon, dan juga Bapak Ibu hadirin semua yang telah hadir ikut dalam bedah buku pagi sampai siang hari ini. Oleh karena itu saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.